Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak. Dimanapun kita berada, kiranya selalu sehat, sukacita, dan bahagia. Jangan lupa tersenyum ya. Nah, sebelum kita mengawali hari yang adalah anugerah Tuhan ini, mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari baru Engkau jadikan bagi kami. Dan pada saat ini, kami telah siap sedia untuk menjadi rekan sekerja Allah, menghadirkan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mendasari seluruh kehidupan kami, langkah beriman kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat menjadi kekuatan dan pedoman dalam kami melangkah. Bersabda ya Allah, sebab kami semua anak-anak-Mu siap sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bagian Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan yang menjadi penekanannya adalah di dalam ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu dan juga anak-anak ketika saya merenungkan bagian Alkitab ini dan mengajak Bapak Ibu dan juga anak-anak untuk merefleksikan suatu pertanyaan ataupun suatu gagasan yang mengatakan demikian. Bila sekedar hidup yang kita jalani, maka hewan yang ada di hutan sana juga hidup. Jika sekedar bekerja untuk bekerja saja, semut di luar sana juga bekerja. Ini menjadi suatu pukulan keras bagi kita yang adalah makhluk yang tertinggi, yang dikatakan sebagai imago Dei-nya Allah. Masakan terkadang manusia itu kelakuannya bisa jauh lebih rendah daripada hewan, bahkan saling memangsa dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, kalau tadi saya katakan di awal, hidup seperti apakah yang kita jalani? Apakah sekedar hidup layaknya hewan yang hidup? Apakah sekedar bekerja layaknya hewan yang bekerja? Renungan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk mendasari dan kembali merefleksikan, mengingat, memflashback ulang bahwa kehidupan kita di dunia ini punya tujuan, punya arah, punya suatu visi yang jelas, yakni hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak, tadi di dalam bacaan Alkitab kita dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Apakah saat ini kita sudah bersukacita? Apakah saat ini kita sudah mengucap syukur? Apakah pada saat ini kita menikmati perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman? Atau karena pergumulan yang berat, karena sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Bahkan kehidupan kita tidak berkualitas. Kehidupan kita meninggalkan apa yang esensi, meninggalkan apa yang luhur yang telah Tuhan berikan kepada kita, yakni akal budi dan juga pikiran kita. Nah, yang menariknya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu abadi Bapak Ibu. Sukacita kita itu tetap tak terpengaruh oleh apapun situasi dan kondisinya, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Harusnya sukacita kita sebagai orang beriman itu tidak akan pernah memudar. Karena apa? Tuhan Yesus sendirilah yang memelihara dan juga yang menjaga sukacita kita tersebut. Dan tak ada satu orang pun, dan tak ada satu situasi kondisi pun yang dapat merampas sukacita tersebut. Sebab mengapa? Sebab Yesus itu sendirilah yang menjamin dan yang menjaga, memelihara hati kita, sehingga damai sejahtera itu melimpah dan memerintah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga dan juga hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan berarti kita hidup seturut dan selaras dengan kehendaknya. Dimanapun kita berada, kita hendaklah mengucap syukur kepada Tuhan dan juga hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau tidak hanya mengajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk hidup, bagaimana caranya untuk mengucap syukur, namun Engkaulah pelaku daripada syukur dan Engkaulah pelaku daripada kehidupan tersebut. Sehingga kami memiliki contoh, sehingga kami memiliki teladan, panutan yang dapat kami teladani di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari.
Kami bersyukur kami juga punya Allah yang tidak hanya ada di atas sana, yang transenden, yang tertutupi oleh kemuliaannya, namun Engkau juga mau turun menjadi manusia. Sehingga kami punya cara dan teladan untuk kami menjalani kehidupan kami saat ini. Jika sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami masih mencari, terus berproses di dalam jalan Tuhan untuk senantiasa mengenali Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami, pandu kami, agar kami tidak tersesat di jalan yang kami pilih. Sebab kami percaya ketika kami memilih jalan Tuhan, maka perkataan, perbuatan, tindakan kami akan menyelaraskan dengan kehendak yang di atas, yakni kehendak Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati, berikan keadaan yang damai, berikan keadaan yang berbahagia, walaupun dalam situasi kondisi yang tidak mudah. Namun kami percaya hikmat Tuhan melebihi daripada hikmat manusia. Mereka yang sebagai para pemimpin diberkati dan diberikan kerendahan hatian, tidak untuk mencari sesuatu hal yang di dunia ini, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, diberkati. Kiranya kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan diri sebagai gereja yang hidup, sebagai gereja yang benar-benar memperhatikan konteks, dan sebagai gereja yang peduli, hadir, tidak ada di luar sana, tidak ada di atas sana, melainkan kami menjamah dan kami juga turut serta mengambil bagian di dalam membangun masyarakat, membangun keberimanan kami, sehingga relasi kami dengan Allah, relasi kami dengan sama dapat terbangun dengan baik. Kenapa? Karena kami mendasari kehidupan kami dengan mengenali Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang Engkau hadirkan di GPIB Panjaran Kasih Depok secara khususnya. Pak Pendeta Benyamin Lana PSI Tuhan berkati sebagai KMJ, Pak Pendeta Andrew, Pak Pendeta Memangki sebagai PJ juga Tuhan Yesus berkati. Pak Pendeta Yok, Pak Pendeta Hia yang emeritus juga Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Dan juga Pak Pendeta Tracy, kiranya kasih sayang Tuhan boleh bersertanya dimanapun para pelayan Tuhan mengabdikan diri. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati baik keluarga maupun pribadi. Tuhan juga memberkati para diaken penatua, PHMJ, P13 Korsek, dan juga poster, security, karyawan kantor, semuanya yang terlibat di dalam ikut serta membangun masyarakat dan juga membangun gerejamu ini, baik di dalam persekutuan maupun di dalam relasi dengan yang lainnya. Kiranya kami yang ngambil peran bagian, termasuk juga jemaat Tuhan, diberkati. Terima kasih jika jemaat Tuhan sampai dengan saat ini boleh tetap bersetia, bersatu hati, mengikuti peribadahan-peribadahan yang boleh berlangsung di GPIB Panjaran Kasih Depok, sebagai bukti bahwa kami mau meneladani cara hidup Kristus, beribadah dan tidak pernah terputus bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, kami mau mendoakan jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Oleh sebab itu, Ibu Nursaningsih Betai sakit di rumah Sektor Moria, Ibu Yayana Zebuahia sakit di rumah Sektor Moria, Bapak Ngeluh Bangun sakit di rumah Sektor Getsemani, Ibu LC Sutopo Manarsip sakit di rumah Sektor Getsemani, Ibu Daruri sakit di rumah Sektor Getsemani, Bapak Cornelius Lekatom Pesi yang sedang berada di ICU RS Simpangan Depok, Bapak Roli Riri yang sedang di ICU Hermina, dan juga Ibu Lina Samon Purba yang ada di RS Primaya. Jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang menantikan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak tertutup hanya dalam Alkitab saja. Oleh sebab itu, nyatakanlah ya Tuhan kesembuhan dan mukjizat Tuhan. Dan kami pun juga memberikan ruang ikhlas dalam hati kami masing-masing, karena kami percaya kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pun mereka yang sedang dalam duka cita yang mendalam atas kehilangan orang-orang terkasih dan tersayang mereka, karena Engkau memanggilnya dalam kemuliaan, kiranya mereka juga diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami secara khusus dalam sektor Bethlehem. Ada keluarga Nyonya Ria Ukur Ginting, keluarga Bapak Richard Francois Patileu, keluarga Bapak Riki Nelson Jamlap, keluarga Bapak Riki Kuswanto, Saudari Robert Fernando Purba, keluarga Bapak Rohim Daud. Kiranya nama-nama yang telah kami sebutkan maupun yang belum kami sebutkan, damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati mereka, dalam keluarga mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan harapan mereka, mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, dan mereka tidak akan pernah khawatir untuk menghadapi hari esok. Tuhan, kami juga bersuka cita karena saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Ada keluarga Bapak Hebron dan juga keluarga Bapak Subagio yang ada di sektor Yerusalem dan juga sektor Bethlehem. Kami bersyukur ulang tahun perkawinan ini boleh berlangsung dengan baik karena Tuhan menyertai keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati bahtera rumah tangga mereka, diberkati kehidupan suami istri, diberkati juga anak-anak. Biar apapun yang menjadi harapan mereka ke depan, Tuhan Yesuslah yang senantiasa menjadi pandu dalam kehidupan mereka dan menjadi pengharapan dalam kehidupan mereka beriman sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran. Ada Ibu Ruth Dian Eka Septiani, sektor Yerusalem,
saudari Ricky Jonathan Sitanggang, sektor Yerusalem. Ada saudari Rachel Krota Siringgo-Ringgo, sektor Yerusalem. Saudari Tasya Ayu Septiandi Luwik, sektor Yerusalem. Saudari Kesia Dewi Septiana Luwik, sektor Yerusalem. Saudari Truli Arlene Muskita, sektor Yerusalem. Ibu Gunara Lubis, sektor Hermon. Saudari Boy Rizkai Mainaki, sektor Nazaret. Ibu Restu Franska Manodang, sektor Moria. Bapak Iwai Stefan Ngelayubun, sektor Bethesda. Anak Levin Stefan Silawi Manusiwa, sektor Bethlehem. Bapak Baby Hendra Siahaya, sektor Ebenezer. Dan juga ada anak Sion Alexander Sitanala di sektor Ebenezer. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh jemaat kami, saudara-saudari kami rasakan. Kami percaya itu semua berkat yang berasal daripada Tuhan, yang tak terhingga, yang tak terhitung jumlahnya kepada kami. Oleh sebab itu, diberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun, kiranya mereka juga boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mereka mempersembahkan kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup di dalam dan juga dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Masih banyak doa dan permohonan yang belum kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya Engkau menjawab dan juga mendengar doa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas kita.